Halo teman-teman developer, setelah sebelumnya kita mengenal sedikit tentang Docker dan beberapa chapter yang akan kita bahas. Nah, di video kali ini itu kita akan mulai dengan yang paling dasar ya, mengenai basic perintah Docker itu sendiri. Nah, sebelumnya saya harap kalian sudah menginstal Docker-nya. Jikapun belum diinstal, coba kalian search dulu di Google atau search engine kalian Docker install, baik itu untuk Linux, kemudian untuk Mac OS ataupun untuk Windows ya. Itu masing-masing sudah ada tertera caranya. Nah, di sini coba kalian ikuti saja berdasarkan OS yang kalian gunakan ya. Kalian install dulu Dockernya. Jika sudah, nanti coba di restart komputernya. Kemudian baru kita mulai masuk ke perintah yang akan kita gunakan di chapter ini. Nah, jika sudah diinstal, saya asumsikan teman-teman sudah install ya, sudah install. Nah, karena saya menggunakan Linux, saya coba dulu untuk cek Docker-nya, servisnya sudah jalan apa belum begitu. Karena Docker tidak jalan otomatis setelah diinstal di Linux yang saya gunakan. Jadi saya coba cek sistemctl status Docker begini. Nah, di sini kan masih belum aktif ya. Jadi saya saya aktifkan saja. Oke. Kemudian tentunya di sini ketika saya cek status sudah running ya. Ini juga udah ada warna hijau yang menandakan dia running. Kalau merah dia menandakan itu biasanya ada error begitu. Oke, ini saya bersihkan dulu layarnya. Nah, perintah pertama itu yang paling dasar ya. Baik bukan hanya untuk Docker tapi untuk beberapa utility tools yang ada di Linux itu sangat umum kita menggunakan perintah ketik saya docker spasi help begini. Jadi di dalam perintah ini itu akan memperlihatkan daftar perintah-perintah yang dimiliki oleh Docker. Mulai dari yang manajemennya sampai ke komen perintah dasarnya itu sendiri. Jadi di sini kan sudah kelihatan beberapa perintah dasarnya, cara menggunakannya. Nah, ada juga perintah dasar untuk komen tertentu. Semisal kita mau menggunakan yang manajemennya ya. Untuk manajemen paling umum kan itu container. Nanti kita akan coba menggunakan container juga. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, di sini jika teman-teman mau coba mengetahui apa saja sih perintah yang ada di komen container ini ya. Jadi tadi kan kita docker help. Nah, docker help-nya itu cukup memperlihatkan dasar ataupun daftar dari dasar-dasar perintah si Docker-nya. Kemudian ada untuk kontainernya itu sendiri ada juga dasar-dasar perintahnya. Nah, ini kan kelihatan si Docker container itu komen yang bisa digunakan itu pakai attach, commit, cp, copy files begitu. Kemudian create dan lain sebagainya. Ini ada banyak, teman-teman bisa coba-coba nanti. Itu mungkin nanti ya, ke belakang kita juga cukup banyak menggunakan perintah ini. Oke. Kemudian saya clear lagi, lalu, nah di sini kita coba menjalankan Docker untuk pertama kali. Oke. Pertama itu, ini kan sistemnya fresh install ya. Jadi saya juga di sini sistemnya masih kosong, tidak ada apapun di Dockernya. Jadi jika teman-teman yang sudah pernah pakai, ya saya pikir mungkin sudah tahu ya. Isinya juga mungkin sudah ada. Tapi jika belum, coba begini aja deh. Mungkin teman-teman bisa ketikkan perintah ini, docker images. Docker spasi images. Nah, di sini jika sudah punya, teman-teman akan melihat isinya. Namun jika tidak, seperti punya saya kan masih kosong, itu akan kosong. Lalu ada juga Docker images, kemudian Docker container, itu di list saja seluruhnya, spasi min A, juga kosong. Kemudian ada lagi Docker volume, kemudian ini ls, ya masih kosong. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir network ls. Nah, ini yang basic
sudah terinstall ya. Jadi Docker itu punya interface sendiri ya, interface di dalam sistem. Itu untuk khususnya di Linux sih. Tapi kayaknya di Windows juga ada adapternya begitu. Nah, karena ini semua masih kosong, ya wajar sih karena ini kan masih baru. Lalu ini saya bersihkan lagi. Perintah pertama yang kita coba itu menjalankan Docker untuk pertama kali adalah paling umum ya. Itu mungkin hello world begitu. Jadi coba teman-teman ketik ini Docker container spasi run spasi hello world begini. Nah, jadi kalau teman-teman jalankan perintah ini, Docker akan secara otomatis mendownload image atau gampangnya itu mungkin seperti repository ya, repository. Nah, image ini berasal dari Docker Hub-nya itu layaknya platform GitHub ya, jadi kumpulan repo-repo, namun untuk Docker khususnya itu kumpulan dari image-image yang dibuat oleh perorangan ataupun tim atau perusahaan. Jadi ketika saya jalankan perintah ini, Docker akan mendownload otomatis. Oh ya, sebelumnya kalian wajib terkoneksi dengan internet ya sebelum menjalankan perintah ini, karena kan kita belum punya image-nya, kecuali jika sudah punya image ataupun repo ya. Mungkin saya akan bilang image saja, nggak perlu repo, takut salah kaprah begitu ya. Image hello world. Nah, karena kita belum punya, dia harus mendownload. Jadi ketika saya tekan enter, nah di sini kan kelihatan unable to find image hello world locally. Jadi dia tidak temukan image itu di dalam sistem. Karena dalam sistem belum ada di download sebelumnya. Nah, ini dia ada kelihatan pulling from library hello world. Jadi dia mendownload begitu image-nya. Kemudian hasilnya sendiri itu seperti ini. Oke, seperti ini. Hanya halaman informasi hello world seperti itu. Kemudian ini perintah pertama dan kita sudah berhasil menjalankan Docker. Di sini tidak ada error, oke? Tidak ada error. Lalu jika kita lihat lagi di Docker images, itu akan ada secara otomatis ininya, image-nya. Image pertama yang kita dapat di perintah pertama tadi, yaitu hello world. Juga ada size-nya, begitu. Ada informasi mengenai kapan dibuatnya. Image ini ya, image-nya begitu. Ada tag-nya juga. Nanti kita juga belajar tentang tag begitu. Lalu ada image ID. Image ID bisa refer untuk ke nama image atau menggunakan image ID. Ya tergantung kalian mau pakai yang mana. Lalu berikutnya kita coba sedikit tambah untuk dasar menggunakan Docker, yaitu kita coba untuk menggunakan image yang lain. Mungkin paling umum atau paling mudah adalah menggunakan image web server ya. Kita coba pakai Nginx saja karena paling mudah begitu ya. Docker image, kita di sini coba ketik perintah untuk image yang mau kita gunakan, yaitu Nginx. Nah, di sini kita menggunakan perintah yang berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kan kita itu menggunakan perintah docker container run. Jadi si Docker akan mendownload image hello world, kemudian membuat kontainer atau merunningnya, kontainernya di run, maksud saya image-nya di running dan membuat langsung kontainer, lalu setelahnya akan kontainer itu berhenti. Nah, jadi untuk mengetahuinya kita cek begini, kontainer ls -a. Nah, ini adalah kontainer yang sudah berhasil dibuat otomatis dari perintah yang ini. Oke. Nah, secara otomatis Docker itu jika tidak diberikan perintah tambahan di komen yang saya blok ini, perintah tambahan mengenai nama Docker ataupun nama Docker yang kita inginkan, itu Docker sistemnya secara otomatis membuat nama secara random, tidak akan sama. Begitu jika contohnya lagi saya running lagi begini. Nah, kemudian ini saya clear, lalu saya ls lagi. Nah, ini kan kelihatan nih, namanya random, cukup random, meskipun image-nya sama. Lalu kita kembali lagi ke perintah. Oh, sepertinya ini tidak ada record ya. Ini perintah yang kita akan buat, yang kita gunakan image, kita akan full dulu. Full ini artinya kita akan mendownload image terlebih dahulu. Jadi kita tidak ingin
Docker container untuk merunning si image ini. Kita cukup mau mendownload image-nya saja. Jadi kita enter docker image pool, nama image-nya adalah Nginx. Dia akan mendownload. Nah, di sini sepertinya dia akan mendownload versi terakhir ya, versi latest-nya itu. Oke, kita cek docker images. Nah, benar di sini versi latest kelihatan. Lalu kalau kita ketik perintah container lagi, itu tentu belum ada karena kan kita hanya mendownloadnya saja begitu. Kemudian kita coba perintah docker, kita running container dari image yang sudah kita download tadi. Container run minde ini detach ya. Nanti saya mungkin begini dulu. Kita kasih name, kita tentukan nama kontainernya Nginx test begini mungkin. Nginx test. Lalu kita tentukan port. Min P adalah port. Kita ingin bisa diakses melalui port 8080 untuk Nginx yang memiliki default portnya 80. Lalu ketikkan nama image-nya. Jadi begini, Docker container akan merunning sebuah kontainer yang diberikan nama Nginx test dengan port yang di mapping ke port 8080 untuk di mesin yang merujuk ke port 80 punya si image Nginx gitu. Ketika di enter begini. Nah, ini kan shell-nya ini kan masih masuk di dalam ya, di dalam Nginx. Jadi ketika coba kita kita coba akses localhost portnya 8080. Nah, ini kan berhasil. Lalu di sini ada informasi mengenai Nginx-nya. Nah, di sini kan masih di dalam shell ya, shell-nya si Docker Nginx ini, kontainernya maksud saya. Kita ingin di shell utama kita, di terminal kita. Jadi, ini saya bersihkan dulu. Perintah ini tadi, kita cukup tambahkan itu minde di sini aja ya, minde detach. Jadi, perintah ini tidak masuk ke dalam shell Nginx Docker kontainernya, tapi dia akan mendetach kontainer ini. Semisal saya ini enter, konflik. Ini saya coba ganti yang kedua. Nah, jadi di nama kontainer yang kedua ini, itu jika teman-teman ini mau lihat lagi, kontainer ls-a. Nah, ini sudah kelihatan informasinya kalau dia statusnya running sekarang. Yang Nginx test 2, begitu ya. Jika teman-teman refresh lagi, ini juga tetap sama. Karena kita hanya menggunakan nama yang berbeda. Kenapa nama yang sebelumnya nggak bisa? Karena kan ini sudah sudah dibuat sebelumnya dari perintah tanpa detach itu. Jika kita ingin menggunakan nama yang sama, ya kita hapus dulu. Lalu, karena ini running, ini kan posisinya running, terus kita mau stop nih atau matiin seperti apa sih? Ya udah, kita ketik aja docker container, kemudian stop Nginx test 2 begitu. Ini kan statusnya ada nih, up. Nah, ini kita stop. Oke, ini sudah stop, kita refresh, itu dia nggak bisa diakses. Lalu, kan kontainer udah banyak nih, ada 4, kita mau bersihin satu-satu atau kita mau hapus misalnya begitu. Cukup begini aja, docker container rm, nama kontainernya apa. Misal test 2, kemudian tes, atau mungkin bisa langsung banyak begini, ldYSH begini ya. Ini begini. Nah, sorry, ini di sini. Ya, ini tadi namanya nggak ketemu karena bukan SGH tapi SH. Jika kita akses lagi kontainer ls, nah ini hanya sisa satu karena sudah kita hapus ya. Ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus kontainernya. Jadi mungkin ini dulu ya untuk basic-basicnya, dasar yang mengenai Docker container dan perintah Docker untuk menjalankan sebuah kontainer. Mulai tadi kita awali mendownload image,
yang secara otomatis perintahnya itu otomatis menjalankan Docker container dan membuatnya, yaitu melalui yang hello world tadi, yang ini. Kemudian kita coba menggunakan perintah pull yang pertama kali itu, yang hanya mendownload image-nya saja. Kemudian kita buat perintah Docker run container ini ya, dengan yang detach dan tanpa detach. Jadi teman-teman cukup, jika ingin tahu, itu silahkan cek di kontainer di help-nya, itu ada cukup banyak. Nah, ini tadi kan kita kelihatan perintahnya rm itu dia remove, terus ada start, ada stop. Teman-teman mungkin bisa coba dulu beberapa di antaranya pakai image yang Nings tadi aja, seperti itu. Teman-teman coba seperti apa sih perintah-perintah ini, itu cukup mudah kok. Itu juga tidak akan mempengaruhi sistem teman-teman. Karena, oh ya sebelumnya, pastikan port 8080 itu tidak ada di dalam sistem yang sedang ataupun laptop teman-teman. Ya. Barangkali teman-teman sudah punya web server yang sedang berjalan. Di port yang sama itu umumnya tidak bisa karena bentrok begitu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video pertama ini, ataupun video di basic perintah Docker ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke chapter berikutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.